Oke, selamat pagi untuk kita semua kelas 12 IPA. Hari ini kita bertemu kembali di mata pelajaran kita, yaitu mata pelajaran fisika. Hari ini kita berjumpa dengan materi kita, yaitu masih pada rangkaian arus bolak-balik. Kita lanjutkan materi kita, yaitu mengenai rangkaian RLC yang dirangkai secara seri. Oke, itulah dia materi kita, yaitu pada rangkaian arus bolak-balik, yaitu rangkaian RLC seri, rangkaian antara resistansi, induktansi, dan kapasitansi. Oke, ini sudah saya jelaskan kemarin. Tujuan pembelajaran kita agar kamu mengetahui bagaimana itu ketika resistansi atau resistor, kapasitansinya dan induktansinya itu dibuat menjadi suatu hambatan, agar kamu mengerti itu. Maka penjelasannya hampir sama seperti penjelasan minggu kemarin ketika kita rangkai antara R dengan L, ya kan? Kita rangkai antara R dengan C, dan kita rangkai antara L dengan C. Maka bagaimana dia penjelasannya? Maka silahkan kamu saksikan video berikut ini. Oke, pada rangkaian RLC. Pada rangkaian RLC ini dia berbeda seperti rangkaian yang kemarin, rangkaian seri antara R dengan L, antara R dengan C, atau antara L dengan C. Di sini ketiga-tiganya komponen ini dia sudah digabungkan secara seri. Maka kalau kita lihat dia di sini ada R. Yang ini adalah lambang daripada R atau resistansinya. Di sini ada dia I atau L, induktansi diri, dan di sini ada dia C. C ini adalah kapasitansinya. Oke, maka dia dirangkai seperti ini dan dialiri oleh arus listrik. Maka kalau digambarkan dia untuk grafiknya, gambar grafiknya itu dia seperti ini. Ada dia di sini tegangan untuk L, untuk induktansi diri. Ini adalah L, tegangannya dia mengarah ke atas. Oke, ini sudah saya jelaskan kemarin kenapa dia mengarah ke atas. Sedangkan kalau untuk kapasitornya itu kenapa dia mengarah ke bawah. Itu diakibatkan karena kalau pada L, induktansi diri, tegangannya itu bagaimana? Tegangannya itu dia pada L itu dia arusnya mendahului daripada arus yang berada pada R-nya, sehingga dia mengarah ke atas. Sedangkan kalau pada C dia bagaimana? Dia terlambat 90 derajat. Oke, maka langsung aja kita selesaikan bagaimana dengan tegangannya. Maka dengan tegangannya di sini boleh kita pergunakan sama seperti kemarin dengan menggunakan vektor. Maka kalau ada 3 buah vektor seperti ini, bagaimana penyelesaiannya? Maka penyelesaiannya itu boleh kita buat seperti ini, satu-satu dulu kita kerjakan. Maka kita kerjakan dia antara induktansi diri dengan kapasitornya. Maka tegangannya itu bagaimana? Maka tegangannya ini nilainya itu adalah seperti ini, VL dikurang dengan VC, atau VC dikurang dengan VL, itu sama saja. Sehingga kalau kita buat dia persamaannya ini, arahnya ini bagaimana? Arah vektornya ini nanti kalau lebih besar L-nya, maka dia mengarah ke atas. Sedangkan kalau lebih besar C-nya, maka dia mengarah ke bawah. Artinya bagaimana? Artinya V yang ini, oke, kita buat aja ini adalah Vx.
kita misalkan aja ini adalah Vx. Arah dari pada Vx ini boleh dia mengarah ke atas, boleh dia mengarah ke bawah, ya kan arahnya. Sehingga Vx ini selalu membentuk sudut 90 derajat terhadap Vc, ya kan? Dia membentuk sudut 90 derajat terhadap VC. Maka kalau dia digambarkan seperti ini, boleh dia mengarah ke atas, ini pengganti daripada Vx, dan ini adalah Vr, ya kan? Maka kalau dicari dia berapakah tegangan totalnya, maka berapakah tegangan totalnya? Tegangan total dari persamaan ini boleh kita buat dia seperti ini. Maka tegangannya sesuai dengan grafik yang ini boleh kita buat menjadi V sama dengan Vx dikali dengan ditambah dengan Vr. Ini dia dipangkat dengan 2. Kenapa dia dipangkat 2? Karena kalau kita lihat arahnya ini, arahnya itu boleh nanti dia mengarah ke sini. Inilah dia yang menjadi V. Oke, atau gambar yang lainnya juga boleh seperti ini. Ini dia Vx. Ini ketika nilai daripada VC-nya lebih besar, ya kan? Kalau yang di atas ini tadi ketika nilai daripada VL-nya itu lebih besar, maka dia mengarah ke atas Vx-nya. Demikian juga dengan Vx yang mengarah ke bawah, itu diakibatkan ketika nilai daripada VC-nya ini itu dia bernilai lebih besar. Oke, kita lanjutkan. Sehingga kalau kita selesaikan persamaan ini, di sini sudah ada nilai daripada Vx-nya. Maka kita gantikan aja ke sini. Maka nilai daripada V kuadrat sama dengan Vr kuadrat ditambah dengan Vx kuadrat. Sama saja seperti yang di atas, ya kan? Maka kalau kita cari dia, V kuadrat sama dengan Vr. Maka Vr kuadrat ditambah dengan V kuadrat sama dengan Vr kuadrat ditambah dengan Vx kuadrat. Vx itu apa? Itu adalah VL dikurang dengan VC. Maka dia, ini kita tutup kurung, maka dia dipangkat. Oke, atau kalau dibuat dia dari sini, nilai daripada V itu nilainya adalah akar dari Vr kuadrat ditambah dengan VL dikurang dengan VC, sehingga dia dipangkat dengan 2. Inilah dia tegangan yang terjadi pada rangkaian yang ini tadi. Itu dia untuk tegangannya. Sekarang kalau ditanya dia beda sudut fase antara ini yang terjadi pada rangkaian ini, maka beda sudut fasenya itu bagaimana? Maka kita kembali lagi ke sini. Sudut fasenya itu yang mana? Sudut fasenya itu adalah antara antara Vx dengan Vr-nya. Oke, antara Vx dengan Vr-nya. Maka kalau kita selesaikan dia, untuk sudut fase itu kita cari dulu tangent tetanya. Di mana tangent theta ini persamaannya bagaimana? Persamaannya ini adalah V dibagi dengan Vr, atau nilainya ini adalah VL dikurang dengan VC dibagi dengan Vr. Inilah dia untuk beda sudut fasenya. Kalau sudut fasenya itu ya tinggal kita cari berapa nilai daripada tetanya. Oke, selanjutnya kita masuk ke impedansinya. Impedansi daripada rangkaian RLC seri. Bagaimana itu impedansinya? Maka impedansinya itu dari persamaan V total sama dengan I dikali dengan Z. Kemarin sudah saya jelaskan, impedansi itu sama saja dia seperti hambatan, ya kan? Maka kalau ditanya dia impedansi itu adalah Z, nilainya adalah V total dibagi dengan I. Maka kalau kita selesaikan ini, V totalnya itu berapa? Maka V totalnya itu kalau kita selesaikan dari persamaan yang ini tadi, yaitu akar dari
VR kuadrat ditambah dengan VL dikurang dengan VC dipangkat dengan 2 dibagi dengan I. Inilah dia untuk impedansinya. Oke, baik. Demikian dulu materi kita untuk hari ini. Silahkan kamu pelajari lagi di rumah. Silahkan kamu cari materi ini, boleh dari penjelasan saya, boleh dari buku kamu, boleh dari internet, atau dari mana saja. Kalau ada yang tidak jelas, boleh kamu tanyakan kepada saya melalui WA group atau melalui komentar yang ada di GCR. Hanya itu aja pertemuan kita pada hari ini. Maka tugas kamu, ini yang paling penting, tugas kamu hanya mudah, cukup kamu ringkas penjelasan saya yang tadi. Boleh kamu ringkas dari buku materi kita pada hari ini. Nanti hasil ringkasan kamu fotokan dan kamu kirimkan ke Google Classroom. Saya rasa hanya itu aja tugas kita pada hari ini. Silahkan kamu belajar dengan baik di rumah. Silahkan kamu lebih disiplin belajar di rumah. Hanya itu aja. Terima kasih.